Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 11 MIPA dan IPS. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran matematika wajib. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab yang baru. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari tentang bab turunan fungsi aljabar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu langsung mulai pembelajaran hari ini. Selamat memperhatikan dan jangan lupa mencatat. Oke, pada bagian sebelumnya kalian sudah mempelajari bab tentang turunan fungsi aljabar. Nah, turunan pada fungsi aljabar Ibu ilustrasikan pada gambar berikut. Di sini ada jeruk, kemudian jeruknya di blender, itu menjadi jus. Atau ada fungsi, misalkan fungsinya adalah x kuadrat, diturunkan menjadi 2x. Lalu, bagaimana caranya mengubah suatu fungsi yang sudah diturunkan agar kembali ke bentuk awalnya? Fungsi yang sudah diturunkan tadi adalah 2x. Bagaimana caranya mengubah agar 2x ini bisa kembali ke bentuk awal, yaitu fx sama dengan x kuadrat? Atau kalau kembali ke ilustrasi tadi, bagaimana caranya kita menyulap jus jeruk ini kembali menjadi jeruk yang utuh, begitu. Nah, inilah gambaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Misalnya, Ibu punya fungsi, di sini ada fx sama dengan x kuadrat, ada fx sama dengan x kuadrat plus 7, ada fx sama dengan x kuadrat minus 10. Apakah benar seluruh fungsi ini jika diturunkan, turunannya adalah 2x? Apakah benar semua turunan dari fungsi ini adalah sama, yaitu 2x? Nah, betul ya. Turunan dari seluruh fungsi ini adalah 2x. Lalu untuk apa, Bu? Nah, kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu integral fungsi aljabar. Apa itu integral? Integral biasa disebut juga sebagai antiturunan atau inverse dari turunan. Nah, jadi integral ini ada dua jenis ya. Ada integral tak tentu dan integral tentu. Namun pada pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait integral tak tentu. Di sini integral tak tentu itu sebagai inverse dari turunan. Sebelumnya Ibu mau menuliskan notasi dari integral. Nah, ini dia notasi dari integral kayak cacing gitu ya. Integral dx. Notasi integral ini diperkenalkan oleh Leibniz ya, jadi kalian harus tahu juga sejarahnya. Sekarang kita masuk ke definisi integral tak tentu. Jika f aksen x ini turunan dari fx ya, turunan dari fungsi, ini menggunakan f besar, sama dengan fx, ini f-nya kecil, maka integral dari fx dx, jangan lupa pakai dx ya, sesuai notasi yang tadi Ibu sampaikan, ini sama dengan fx plus c. Dengan c ini adalah konstanta. Kalau fx ini adalah fungsi awal. Kemudian kita masuk ke rumus dasar dari integral tak tentu. Integral dari ax pangkat n dx ini sama dengan a per n plus 1 atau pangkat ditambah 1 dikali x pangkat n plus 1. Jadi pangkat awalnya n ini tambah 1 plus c. C ini adalah sebuah konstanta. Dengan ketentuan n-nya tidak boleh negatif 1 ya. Tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini adalah rumus dasar dari integral tak tentu. Untuk memperjelas, sekarang kita masuk ke contoh. Oh ya, ini ilustrasi tadi ya. Ada 2x kita integralkan menjadi x kuadrat plus c. Apakah benar? Kita coba sulap ya. 2x-nya ini menjadi kembali ke bentuk awal, ke bentuk fx menggunakan integral. Oke.
Maka kita akan mencari integral dari 2x dx. Jangan lupa ya, dx ditulis sama dengan tadi A ini adalah koefisien dari fungsi. Maka 2 per n plus 1. N-nya adalah 1 karena x-nya pangkat 1. Jadi 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1 plus c. Jangan lupa ya, ada tetapan konstanta. Maka di sini adalah 2 per 2 x kuadrat plus c, atau sama dengan x kuadrat plus c. Kita lihat di sini ya, sama ya, fx-nya kembali ke bentuk awal yaitu x kuadrat plus c. Kemudian c ini apa, Bu? Nah, kembali lagi ke sini tadi. Ketika konstanta diturunkan kan 0 ya. Di sini turunannya hanya 2x saja. Tetapi ketika kita integralkan, di situ harus ada c. Karena kita tidak tahu apakah konstantanya itu 0 atau jangan-jangan 7 atau jangan-jangan negatif 10. Maka di sini tetapannya harus ada. Contoh yang kedua. Integral dari misalnya 10x pangkat 4 dx. Maka di sini sama dengan 10 per 5 x pangkat 5 plus c. Atau sama dengan 2x pangkat 5 plus c. Kemudian contoh yang ketiga. Masih mudah ya. 1 integral dari 1 per x pangkat 4 dx. Nah, kalau bentuknya seperti ini harus kita ubah dulu. Maka sama dengan apa? Integral dari x pangkat negatif 4 ya. Jadi kita ubah dulu dx. Baru kita gunakan rumus integral. 1 per minus 4 ditambah 1, x pangkat minus 4 ditambah 1 plus c. Jadi, hasilnya sama dengan negatif 1 per 3, x pangkat negatif 3 plus c. Atau ini sama dengan negatif 1 per 3, x pangkat 3 plus c. Cukup ya contohnya, kita lanjut ke sifat linear integral tak tentu. Yang pertama, integral dari k fx dx, dengan k ini adalah koefisien ya. Oke, maka di sini menjadi k dikali integral dari fx dx. Jadi dapat dipisah, dapat dikeluarkan ya. Kemudian yang kedua, ini integral dari fx ditambah atau dikurang dengan gx, maka sama dengan integral, ini dx ya, integral dari fx dx ditambah atau dikurang integral dari gx dx. Jadi bisa dipisah. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya, misalkan Ibu punya fungsi integral dari 2x kuadrat minus 4x plus 5. Menggunakan sifat linear integral tak tentu, bentuk ini dapat kita pecah menjadi 2 dikali integral dari x kuadrat dx dikurangi 4 dikali integral dari x dx ditambah integral dari 5 dx sama dengan 2 dikali 1 per 3 x pangkat 3 plus c minus 4 dikali 1 per 2 x pangkat 2 plus c ditambah 5 dikali, nah ini sebetulnya di sini ada x pangkat 0 ya, karena x pangkat 0 adalah 1, maka 5 per 0 ditambah 1, begitu ya. Yang ini Ibu tulis x pangkat 0 ditambah 1 plus c. Maka hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 plus c
dikurangi 4/2 atau dapat langsung kita tulis 2x kuadrat plus C ditambah 5x pangkat 1 maka 5x plus C. Konstanta kita gabungkan, kita tulis satu kali saja di belakang. Kita susun mulai dari pangkat yang tertinggi, maka hasilnya adalah 2/3 x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus 5x plus C. Begitu. Jadi untuk menyelesaikan soal, kita dapat menggunakan sifat linear integral tak tentu atau dapat juga langsung seperti contoh sebelumnya. Sekarang Ibu akan berikan satu contoh lagi. Misalnya di sini ada integral dari x minus 1 per akar x minus 1 dx. Nah, untuk menyelesaikan bentuk-bentuk seperti ini, kita harus sederhanakan terlebih dahulu bentuknya. Karena di sini bagian penyebutnya ada akar, maka harus kita rasionalkan menjadi x minus 1 per akar x minus 1 dikalikan dengan bentuk sekawannya yaitu akar x plus 1 per akar x plus 1. Jangan lupa dx. Maka di sini sama dengan integral dari x minus 1 dikali akar x plus 1. Ini kita biarkan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini kalau kita kalikan akar x dikali akar x, maka hasilnya adalah x minus 1 dikali 1 adalah 1. X minus 1. Jangan lupa ditulis lagi dx karena masih dalam integral ya. Nah, dapat kita lihat x minus 1 ini dapat kita bagi. Maka hasilnya hanya integral dari akar x plus 1 dx. Ini juga masih dalam bentuk akar, harus kita sederhanakan lagi menjadi apa? Integral dari x pangkat 1/2 plus 1 dx. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah dapat kita selesaikan. Di sini sama dengan 1/1/2 ditambah 1, maka 3/2. X pangkat 1/2 ditambah 1, 3/2. Ditambah tadi, ingat ya seperti contoh sebelumnya, integral dari 5 adalah 5x. Maka integral dari 1 adalah x. Jangan lupa plus c. 2/3. X pangkat 3/2 ini dapat kita tulis menjadi x pangkat 3 plus x plus c. Nah, sebetulnya x pangkat 3 ini masih dapat kita sederhanakan lagi ya. Maka hasil akhirnya adalah 2/3 x akar x plus c. Dari mana x akar x ini? Ini adalah pecahan dari akar x pangkat 3 itu adalah x kuadrat dikali x. X kuadrat ketika kita akarkan, maka hasilnya adalah x. Maka bentuknya berubah menjadi x akar x. Kesimpulannya apa? Ketika kalian menemukan soal-soal seperti ini, maka disederhanakan terlebih dahulu bentuknya. Ketika sudah sederhana, seperti yang ini, sudah tidak ada lagi pecahan atau bentuk akar, langsung selesaikan menggunakan rumus integral yang tadi. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan berlatih menggunakan soal ini atau soal dari sumber lainnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa dimengerti. Apabila ada pertanyaan, dapat bertanya ke WhatsApp Ibu atau bertanya lewat email Ibu ya. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.